Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sosiologi Industri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi tentang dinamika perkembangan masyarakat industri di Indonesia. Jadi materi ini adalah materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya, dan kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait bagaimana dinamika perkembangan masyarakat industri yang ada di Indonesia, dan juga kita akan nanti melihat terkait dengan bagaimana perkembangan masyarakat, pendapat dari Karl Marx dan juga dari Rostow yang nanti terkait dengan 5 tahap pembangunan ini dikembangkan juga ketika masa pemerintahan Soeharto di eranya itu, di era Orde Baru itu. Baik, kita akan mulai. Nah, untuk tujuan dari perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dinamika perkembangan masyarakat industri di Indonesia. Jadi kita nanti akan belajar membahas terkait bagaimana perkembangan ya industri di Indonesia, mulai dari orde lama, atau mulai dari zaman kolonialisasi, orde lama, orde baru, hingga reformasi saat ini. Baik, teman-teman semua, sebelumnya saya mengingatkan kembali gitu ya, bahwa materi yang disampaikan ini kan memang waktunya terbatas. Jadi perkuliahan yang disampaikan memang waktunya sangat terbatas, jadi dipersilahkan bagi teman-teman semua untuk membaca buku-buku referensi, baik itu dari sosiologi industri ya, buku dari pengarangnya Dr. Aang Ridwan, atau misalkan sosiologi industri dari Trisam Nuzul Sari. Lalu banyak sekali buku-buku referensi terkait dengan sosiologi industri. Silakan untuk membaca di perpustakaan, banyak sekali buku-buku referensi terkait dengan sosiologi industri. Jadi ini untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan dari teman-teman semua. Baik, kita mulai melihat perkembangan masyarakat dari pendapatnya Karl Marx. Ini perkembangan dari segi corak produksinya gitu ya. Jadi Karl Marx ini mendeskripsikan gitu ya, membahas 5 tahapan perkembangan masyarakat. Dimulai dari masyarakat komunal primitif, kemudian perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan hingga sosialisme, atau sampai ke masyarakat komunisme. Nah, dari semua perkembangan-perkembangan ini, memang kesemuanya ini disebabkan terkait dengan perkembangan tenaga-tenaga yang produktif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari tahapan perkembangan masyarakat yang primitif, yaitu masyarakat yang memang aktivitas ekonominya di sini masih berburu atau meramu, menggembala, dan lain sebagainya. Jadi pada tahapan pertama ini, Karl Marx menjelaskan bahwa masyarakat komunal primitif ini adalah masyarakat yang memang proses produksinya masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Jadi pada tingkatan ini alat-alat produksi dimiliki secara bersama atau secara komunal. Nah, masyarakat ini belum mengenal hak milik pribadi, sehingga nilai surplus belum ada pada masyarakat pada masa itu. Jadi pola produksi saat itu jadi memang masih terbatas pada kebutuhan konsumsi pribadi saja. Nah, menurut berbagai ahli, ciri dari masyarakat primitif ini memang masih terbatas produksi barang-barangnya pada kebutuhan individu saja, dan juga tiadanya sistem politik yang terpisah dalam komunitas. Jadi memang ini masyarakat yang masih sangat sederhana. Di sana belum ada spesialisasi pekerjaan, lalu kepemilikan pribadi pun belum ada, masih milik bersama gitu ya. Kemudian hubungan sosial pun
masih didasarkan pada ikatan-ikatan kekeluargaan, sehingga tidak ada kelas-kelas sosial. Jadi masih dalam tahapan atau yang disebut Karl Marx ini adalah tahapan masyarakat primitif. Kemudian yang kedua adalah masyarakat perbudakan. Jadi ini masyarakat perbudakan ini seperti pada zaman Yunani atau Romawi kuno, kemudian terjadi juga itu karena adanya pertambahan penduduk ya. Kemudian produksi pertanian dan juga proses jual beli. Nah, Karl Marx ini pada tahapan ini gitu ya. Jadi intinya seperti ini yang tahapan kedua ini terkait perbudakan ya, bahwa ketika masyarakat komunal menemukan alat-alat yang dapat memperbesar produksi pada periode zaman batu gitu ya, hingga berakhir digantikan dengan zaman besi dan juga zaman tembaga. Nah, dengan adanya lompatan hasil produksi yang disebabkan oleh temuan alat-alat produksi ini, maka lahirlah masyarakat yang baru, yaitu perbudakan. Jadi masyarakat ini muncul dari yang disebut dengan hubungan produksi gitu ya, hubungan produksi antara pemilik alat-alat produksi dengan kaum pekerja yang hanya mengandalkan tenaganya. Nah, pada tahap ini masyarakat gitu ya mulai terbelah menjadi berbagai macam kelas, yaitu kelas pemilik alat produksi dan juga kelas pekerja ya, atau yang sering disebut dengan kelas budak. Jadi upah yang diterima oleh kaum budak waktu itu, kaum buruh itu hanya sampai pada batas mempertahankan hidup saja. Jadi Karl Marx waktu itu menilai bahwa nilai upah kelas pekerja itu waktu itu ya, saat itu sudah di bawah standar murah, dan di saat yang sama pemilik-pemilik alat produksi ini tidak mau memperbaiki alat-alat produksi yang dimilikinya. Jadi waktu itu para budak ya, para buruh itu makin lama makin sadar kedudukannya. Kemudian di dalam hubungan produksi mereka ada ketidakpuasan, sehingga menjadi awal perselisihan antara kedua kelompok tersebut, yaitu kelompok para pemilik modal ya, pemilik alat-alat produksi dan juga para buruh. Nah, itu tahapan perkembangan yang kedua menurut Karl Marx terkait dengan perbudakan. Kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu terkait dengan feodal atau feodalisme ini. Nah, ini merujuk pada tatanan sosial ekonomi Prancis dan Inggris sejak abad ke-8 hingga menjelang revolusi Prancis ya, tahun 1789. Jadi masyarakat ini didominasi oleh kaum bangsawan pemilik tanah. Nah, jadi di zaman feodalisme ini yaitu runtuhnya perbudakan ya, dan memang melahirkan bentuk masyarakat baru yaitu feodalisme ini. Nah, alat-alat produksi itu tersentral pada golongan bangsawan saja, terutama kaum tuan tanah. Sedangkan buruh tani yang berasal dari perbudakan ya, itu sudah dimerdekakan. Jadi hubungan produksi semacam ini melahirkan corak produksi yang baru, di mana kaum buruh tani lebih mendapatkan bagian yang layak dari kerjanya, dan dari corak masyarakat ini melahirkan kelas baru, yaitu kelas tuan tanah dan juga buruh tani. Jadi sebetulnya hampir tidak berubah, tapi ada pergeseran ya, yang dari tadinya pemilik alat-alat produksi dan budak, kemudian sekarang ke tuan tanah dan juga buruh tani. Lalu kita menuju ke tahapan keempat yang disampaikan oleh Karl Marx ini, yaitu tahap masyarakat kapitalisme. Jadi masyarakat ini muncul sekitar abad ke-16 dan menjadi dominan dengan revolusi industri. Pada masyarakat ini, kegiatan produksi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan untuk mendapatkan keuntungan. Ini ya, inti dari kapitalisme itu kan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu ya. Nah, jadi dengan adanya masyarakat kapitalisme ini gitu ya, di sini adanya perbedaan kepentingan
antara yang tadi ya, kelas tuan tanah yang memang bertujuan untuk mendapatkan untung yang lebih besar, kemudian perkembangan wilayah pangsa pasar juga menjadi sebuah keharusan di sini. Jadi, dengan melakukan pendirian pabrik-pabrik, kaum feodal ini mencari keuntungan sebesar-besarnya yang akibatnya muncul perdagangan yang mencari pasar hingga melemparkan hasil produksinya yang untuk terus bertambah gitu. Nah, di sinilah pada puncaknya kepentingan ini menjadi tidak terbendung lagi, maka muncul kelas yang baru gitu ya, yaitu kelas bourgeois yang menjelma pada sistem kapitalisme. Nah, jadi karakteristik yang menonjol dalam sistem ini adalah kebebasan individu yang didasarkan pada hak milik atas alat-alat produksi. Dari relasi produk ini muncul kelas baru yang dinamakan dengan bourgeois dan proletar. Jadi bergeser lagi, muncul kelas baru yang dinamakan dengan kaum bourgeois dan juga kaum proletar. Langsung ke tahap akhir, yaitu terkait dengan tahapan sosialis komunis ini. Jadi ini disertai dengan kepemilikan bersama di alat-alat produksi yang intinya bentuk masyarakat ini dipahami oleh Karl Marx ini sebagai masyarakat terakhir itu dari evolusi sejarah perkembangan produksi manusia gitu ya. Nah, pada masyarakat ini Karl Marx melihat tidak ada hak milik gitu, kemudian tidak ada kelas dan juga pembagian kerja. Jadi semuanya dikelola kolektif secara bersama-sama. Nah, sosialisme ini merupakan tahapan masyarakat transisional yang menuju masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa negara dan kelas. Memang pendapat Karl Marx ini memang masih abstrak dan banyak yang memang memperdebatkan gitu ya. Jadi teman-teman semua, dalam sosialisme itu negara masih ada, hanya saja fungsinya sudah jauh berkurang dan melemah. Yaitu apa? Yaitu hanya sebagai alat mempertahankan hasil revolusi dari serangkaian balik kaum bourgeois. Nah, negara dalam hal ini adalah bentuk kediktatoran gitu ya, terhadap kaum proletar yang memang bertugas untuk memangkas sisa-sisa kelas bourgeois yang ada. Jadi dari berbagai penjelasan Karl Marx ini kita bisa melihat gitu ya, bahwa ciri khas dari basis yang dilihat Karl Marx ini adalah pertentangan yang terjadi antara kelas-kelas atas dan juga kelas-kelas di bawah gitu. Kemudian selain itu, tingkat perkembangan alat-alat kerja tidak tergantung pada kewenangan manusia, melainkan juga mengikuti logika internal atau insting manusia untuk mempertahankan diri. Jadi dengan kata lain, bahwa perkembangan alat-alat produksi ini adalah sebuah keniscayaan tersendiri dari perkembangan peradaban masyarakat. Nah, ini dari pendapatnya Karl Marx. Nah, selanjutnya kita mencermati tentang teori yang dikemukakan oleh Rostow terkait dengan 5 tahap pembangunan. Jadi ini 5 tahap pembangunan ekonomi suatu bangsa. Rostow membuat teori terkait 5 tahapan. Pertama adalah masyarakat tradisional, kedua adalah masyarakat lepas landas, kemudian tahap lepas landas, yang selanjutnya adalah ke arah dewasa, dan yang terakhir adalah konsumsi tinggi. Jadi pada masyarakat pertama ini adalah masyarakat tradisional. Nah, Rostow melihat masyarakat tradisional ini bahwa di sana tingkat produksinya masih rendah dan sangat terbatas serta terpusat pada sektor-sektor pertanian. Jadi intinya bahwa masyarakat tradisional ini yang mendominasi
perkembangan atau sistem perekonomiannya adalah memang dari aspek pertanian. Jadi memang cara-cara bertaninya juga masih tradisional, kemudian produktivitas kerja manusianya juga lebih rendah bila dibandingkan dengan tahapan pertumbuhan nanti ya, prasarat lepas landas hingga nanti ke konsumsi tinggi, karena memang alat-alat pertanian yang masih terbatas tuh. Nah, kemudian intinya gitu ya, inti dari masyarakat tradisional ini ciri-cirinya terkait dengan misalkan yang pertama adalah fungsi produksinya yang sangat terbatas. Jadi cara produksinya masih boleh kita katakan primitif gitu ya, masih sederhana gitu ya, dan memang tingkat produktivitasnya masih rendah karena memang alat-alatnya masih terbatas. Kemudian yang selanjutnya adalah dari struktur sosialnya masih bersifat hierarkis, di mana kedudukan masyarakat itu tidak berbeda dengan nenek moyang mereka. Jadi mereka masih menganggap bahwa kedudukan masyarakat atau sistem atau struktur sosialnya mereka tidak membedakan dengan keturunan-keturunan atau nenek moyangnya gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan kegiatan politiknya juga ataupun kegiatan pemerintahan juga di daerah-daerah gitu ya, memang berada di tangan tuan tanah itu. Kita ngambil contoh misalkan masyarakat suku Baduy gitu ya, suku Baduy yang ada di Banten, perbatasan Banten dan Jawa Barat. Nah, jadi suku Baduy itu gitu ya, orang Kanekes, disebutnya orang Kanekes, orang asli suku Baduy itu, mereka adalah suatu kelompok masyarakat adat ya, masyarakat adat Sunda di wilayah Banten. Nah, sebutan Baduy ini adalah sebutan yang memang diberikan oleh penduduk gitu ya, penduduk dari luar Banten gitu, dari luar suku Baduy itu kepada memang kelompok masyarakat di suku Baduy ini itu. Jadi memang berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang memang agaknya mempersamakan ya antara mereka dengan kelompok Arab Badawi gitu ya, kan ada sebutan Arab Baduy, Arab Badawi gitu ya, yang memang merupakan masyarakat yang memang berpindah-pindah nomaden gitu. Jadi contoh dari masyarakat yang masih tradisional ini gitu ya, ini kita bisa melihat contoh masyarakat Baduy. Nah, mereka mulai dari untuk berkomunikasinya gitu ya dengan penduduk luar pun mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia, namun masih terbatas karena mereka menggunakan bahasa asli Sunda dan mereka tidak bersekolah untuk khusus Baduy dalamnya, dan mereka masih mempercayai dengan tradisi-tradisi yang memang turunan dari nenek moyang mereka itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pendapat Rostowi tahapan kedua. Kita melihat tahapan kedua ini adalah tahapan prasarat lepas landas. Nah, pada tahapan kedua ini mulai menerapkan ilmu pengetahuan, kemudian peningkatan modal, pembangunan infrastruktur, dan adanya dukungan terhadap entrepreneurship atau berwirausaha. Jadi pada tahapan kedua ini tingkat investasi itu menjadi lebih tinggi lagi, dan hal itu semua merupakan bagian dari agenda pembangunan yang terus dinamis ya, terus berkembang hingga model perkembangan ini gitu ya merupakan hasil dari apa yang disebut dengan revolusi industri. Nah, tahapan prasarat lepas landas ini Rostow membagi menjadi dua corak. Pertama adalah tahap prasarat lepas landas yang memang dialami oleh negara-negara Eropa, kemudian Asia, Timur Tengah, dan juga di Afrika itu, di mana pada tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah ada sejak lama. Jadi selanjutnya yang corak kedua adalah tahap prasarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara yang menurut Rostow ini adalah seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, di mana negara-negara tersebut mencapai tahap
tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakatnya yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat dari masyarakat negara-negara tersebut yang terdiri dari banyak imigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk sampai pada tahap prasyarat tinggal landas. Nah, jadi Rostow membahas terkait prasyarat lepas landas ini. Misalkan contoh gitu ya, misalkan seperti di Jepang gitu ya, dengan dibukanya masyarakat ini pada saat itu terjadi peningkatan tabungan di masyarakat. Kemudian tabungan itu dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang memang sangat menguntungkan. Misalnya pada sektor pendidikan, kemudian investasi yang dilakukan itu perorangan maupun oleh negara. Maka terbentuklah negara yang masih tradisional yang sangat sentralistis. Tingkatnya, usaha dalam meningkatkan produksi mulai bergerak pada saat itu. Ini terjadi pada berbagai belahan dunia. Nah, selanjutnya ketiga adalah tahap lepas landas. Rostow melihat bahwa tahap lepas landas ini ditandai dengan efektivitas investasi dan juga meningkatnya tabungan dari masyarakat. Nah, ciri dari tahap lepas landas ini menurut Rostow ini yang pertama misalkan berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang memang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari PNN ya, atau produk nasional netonya. Kemudian terjadi juga perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Lalu misalkan Rostow melihat dari tahap lepas landas ini terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan berbagai gejolak-gejolak untuk membuat perluasan sektor modern. Kemudian di samping itu nanti juga tahapan ini tuh ada juga potensi-potensi dari eksternal itu ya terkait ekonomi ini yang memang menimbulkan kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan yang terus-menerus terjadi. Nah, itu dari tahapan ketiga. Kemudian yang keempat adalah tahapan ke arah dewasa. Ini sudah mulai penerapan teknologi yang sangat efektif, kemudian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan juga tenaga kerja yang terdidik. Jadi pada tahapan ini keadaan perekonomian terus-menerus bertumbuh, meskipun memang kadang-kadang disertai dengan laju ekonomi yang masih fluktuatif atau masih naik turun gitu ya. Karena memang di sini terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian. Lalu timbul industri-industri baru dengan cepat dan memang tertinggalnya industri-industri lama. Jadi memang di sini membutuhkan inovasi dan pada tahap ini gitu ya, dengan berbagai perkembangan yang ada, maka menyebabkan barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri. Misal berbagai negara kan dengan yang memang masih memiliki sumber daya alam yang memang masih terbatas, ternyata mereka bisa produktif dengan yang tadinya harus impor, tapi sekarang mereka bisa memproduksi di dalam negerinya sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah masyarakat konsumsi tinggi. Jadi pada tahap konsumsi tinggi ini, pendapatan real gitu ya, per kapita itu meningkat sampai pada suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Jadi pada tahap ini orang-orang sudah pada tahap yang lebih mewah. Sudah pada tahap yang memang bukan hanya melihat kepentingan sandang, pangan, papannya saja, tapi sudah memang konsumsi tinggi. Nah, Rostow juga menyebut ada 3
tujuan masyarakat yang memang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan juga dukungan politik. Misalkan terkait dengan memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain. Ini sudah terjadi ya, misalkan yang saling berebut kekuasaan. Saat ini misalkan Amerika Serikat, kemudian Tiongkok, kemudian Rusia, dan beberapa negara maju lainnya itu ya, termasuk seperti Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah pada tahap bagaimana memperbesar pengaruh terhadap berbagai negara di seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suatu apa ya yang disebut dengan welfare state gitu. Jadi negara kesejahteraan, yaitu kemakmuran yang memang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang sangat progresif itu. Nah, yang selanjutnya misalkan terkait dengan meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, ini misalkan terkait dengan berbagai macam peralatan elektronik dan lain sebagainya, kita sudah sangat ketergantungan. Misalkan HP, teman-teman misalkan punya HP masih baru itu ya, atau masih baru setahun dan masih bagus itu. Dengan adanya produk baru, maka kita didorong untuk membeli produk-produk baru itu. Kemudian motor, mobil, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kebutuhan primer saja, sekarang masyarakat sudah didorong untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya sekunder maupun yang tersier gitu. Nah, itu pendapat atau teori pembangunan ya dari Rostow. Nah, sekarang kita lanjut ke perkembangan masyarakat industri di Indonesia. Mulai ini ada 4 tahapan ya yang bisa kita lihat, ada 4 tahapan. Pertama dari masa kolonial, kemudian masa Orde Lama ya, Orde Pak Soekarno, kemudian Orde Baru, Pak Soeharto, hingga Orde Reformasi sampai saat ini. Nah, jadi pada masa kolonial ini industri yang dikembangkan saat itu adalah industri yang memang pengolahannya bersifat hasil-hasil pertanian. Jadi yang tadi ya masih apa yang disebut dengan masih primitif gitu. Kemudian yang kedua adalah pada masa Orde Lama, Orde Soekarno ini, jadi setelah kemerdekaan ini Indonesia menjadi pengimpor barang-barang kapital dan teknologi serta mulai memprioritaskan pengembangan sektor industri dan investasi asing. Jadi pada tahapan Soekarno ini, tahapan Orde Lama ini, Indonesia menjadi pengimpor ya barang-barang dari luar itu, ya. Baik itu sifatnya teknologi maupun sektor industri lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tahapan Orde Baru. Jadi ini pada masa Presiden Soeharto. Nah, perkembangan industri pada masa era Orde Baru ini tertuang dalam Repelita 1 sampai 6. Jadi Repelita itu adalah rencana pembangunan 5 tahun. Jadi kalau teman-teman misalkan sering dengar gitu ya, ada Pelita 1, 2, gitu, 3 itu kan pembangunan 5 tahun gitu. Nah, hingga di tahapan reformasi ini diawali dengan kekacauan ekonomi ya pada saat itu yang memang diwariskan oleh Orde Baru, oleh zaman Presiden Soeharto, dan perubahan secara radikal sistem politik ekonomi negara. Jadi saat itu sistem ekonomi memang lagi kondisi ekonomi memang lagi kurang bagus ya, lagi berantakan lah istilahnya gitu. Dan juga sistem politik pun lagi dalam tanda kutip dalam proses perubahan pada saat itu dari era kepemimpinan Orde Baru ke reformasi. Nah, kita bahas satu persatu. Misalkan di masa kolonial ini gitu ya. Jadi pada masa kolonial ini industri yang berkembang pada masa ini adalah jenis industri pengolahan hasil pertanian seperti pabrik, gula, penggilingan padi, dan lain sebagainya. Jadi memang pada masa kolonial ini memang masih terbatas pada sektor sifatnya pertanian itu. Jadi memang waktu itu masyarakat Indonesia masih
dalam tahap perkembangan gitu ya. Jadi memang masih yang sering kita sebut dengan negara agraris ya, negara memang sektornya dalam pertanian. Nah, kemudian ketika Johannes van de Bos diangkat menjadi gubernur pada 1813, kemudian menetapkan sistem tanam paksa atau culture stelsel waktu itu. Kemudian lahirlah liberalisme. Di sini pemerintah Belanda menerapkan asas-asas liberalisme di Indonesia dengan menyerahkan tugas ekonomi ya kepada swasta. Selanjutnya selanjutnya lahir Undang-Undang Agraria tahun 1870 gitu ya. Jadi yang intinya memberikan peluang kepada swasta ya untuk menanamkan modal ya di Indonesia dalam berbagai bentuk usaha. Lanjut pasca Undang-Undang Agraria, jadi di sini pabrik gula yang berdiri di mana-mana, kemudian diikuti ya dengan berdirinya industri-industri barang kebutuhan sehari-hari dalam skala besar serta industri manufaktur lainnya. Nah, dari sini kemudian sekitar tahun 90-an berdiri dua industri besar di Indonesia. Yang pertama adalah pabrik rokok ya, ada British American Tobacco. Kemudian adalah pabrik perakit motor gitu ya. Di sini ada General Motor Car Assembly. Nah, lahirlah pada tahun 1920-an pabrik rokok, kemudian pabrik perakit motor gitu ya, mulai lahir. Lalu tahun 1930 terjadi depresi ekonomi yang memang mengakibatkan banyak pengangguran saat itu dan memaksa pemerintah ya untuk mengambil berbagai kebijakan dalam sektor industri. Lalu kita masuk ke Orde Lama, era Soekarno. Di sini setelah kemerdekaan gitu ya, penanaman modal asing mulai berdatangan. Waktu itu meskipun memang masih dalam tahap coba-coba. Jadi memang karena ini masih baru merdeka, Presiden Soekarno masih melihat peluang-peluang yang memang bagaimana cara menarik investasi asing untuk bisa menanamkan modal di Indonesia. Lalu tahun 1951 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan rencana urgensi perekonomian. Jadi di sini untuk menumbuhkan dan mendorong industri-industri kecil bagi pribumi. Dari tahun 1951 tahun 1957 sektor industri ini mengalami stagnasi. Jadi stagnan gitu ya, tidak pergerakannya memang kurang begitu bagus gitu ya, dan perekonomian mengalami masa teduh. Jadi memang kurang begitu bergeliat ekonomi tahun 1957 hingga tahun 60 sampai 65 pertumbuhan ekonomi ini turun drastis di Indonesia dari 6,9% menjadi 1,9%. Nah, lalu pergantian pemerintahan di Orde Baru. Jadi dalam menghadapi krisis ekonomi yang diwariskan oleh Orde Lama, di sini dibuatlah kebijakan ekonomi penyelamatan dengan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Maka Presiden Soeharto waktu itu ada yang disebut dengan program jangka pendek. Jadi di situ ada tahun 60 ada yang disebut dengan tahap penyelamatan, kemudian tahun 67 ada tahap rehabilitasi, kemudian masih di tahun yang sama kita masuk ke tahap konsolidasi, dan sampai tahun 68 apa yang disebut dengan tahap stabilisasi. Jadi dari kekacauan ekonomi dan ketika anjlok ekonomi, kemudian di Orde Baru ini mulai tahapan penyelamatan ekonomi Indonesia dengan berbagai tahap. Kemudian dengan program jangka panjangnya Presiden Soeharto, di sini ada yang disebut dengan rangkaian rencana pembangunan 5 tahun gitu ya. Jadi Repelita. Kemudian trilogi pembangunan dari trilogi Repelita ini gitu ya, itu dicanangkan oleh Presiden Soeharto. Nah, jadi secara singkatnya Repelita ini ada Repelita 1 ya, pembangunan 5 tahun tahap pertama, yaitu di mana
sektor industri dititikberatkan pada industri yang memang mendukung sektor pertanian. Jadi karena negara kita adalah negara agraris, di pembangunan 5 tahun tahap 1 adalah bagaimana industri ini mendukung sektor pertanian di Indonesia. Kemudian pada tahap pembangunan 5 tahun yang kedua, sektor industri ini dititikberatkan pada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Berkembang lagi ya dari hanya menitikberatkan sektor pertaniannya, lalu bagaimana mengolah dari bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian pelita ketiga, pembangunan 5 tahun yang ketiga, jadi di mana sektor industri ini dititikberatkan pada pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, selanjutnya di tahap yang keempat, di mana sektor industri ini dititikberatkan pada industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, baik untuk industri berat maupun industri ringan. Dan yang pembangunan pelita 5 ini, yaitu sektor industri ini diprogramkan untuk dapat menghasilkan barang ekspor industri yang menyerap tenaga kerja, kemudian industri yang mampu mengolah hasil pertanian dan swasembada pangan, serta industri yang memang dapat menghasilkan barang-barang industri. Jadi saat itu gitu ya, waktu Indonesia sudah swasembada pangan sehingga bisa ekspor ke luar negeri. Nah, kita masuk setelah tahap Orde Baru ke tahap era reformasi itu. Jadi di mana pada tahap ini ya, pada era reformasi ini terjadi perubahan struktur ekonomi, ditinjau dari birokrasi pengambilan keputusan, kemudian dari yang disebut dengan etatis dan sentralistis, jadi egaliter dan desentralis, di mana pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Jadi yang tadinya lebih sentralistis itu ya, lebih terpusat pengambilan kebijakan ini gitu ya, keputusan ini sekarang menjadi lebih desentralisasi, jadi lebih ke daerah diberikan pembagian kewenangannya. Hingga pada tahap ini gitu ya, pemerintah mencanangkan berbagai macam industri. Jadi ini perkembangan industri di Indonesia gitu ya. Sekarang dalam usulan pengembangan kawasan industri prioritas dari RPJMN 2020-2024, banyak sekali industri-industri yang saat ini dikembangkan. Mulai dari industri berbasis logam, kemudian industri agro, industri maritim, selanjutnya adalah industri migas, minyak dan gas, industri kedirgantaraan, kemudian industri batubara, dan industri-industri yang lainnya. Misalkan industri otomotif, kemudian industri pariwisata, industri makanan minuman, kemudian industri kimia, industri obat-obatan, industri tekstil, industri elektronik, dan lain sebagainya. Itu semua sekarang dikembangkan oleh pemerintah saat ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari awal itu ya, zaman kolonialisasi sampai sekarang reformasi, masyarakat Indonesia sudah berubah perilakunya dari masyarakat yang memang masih tradisional itu sampai sekarang masyarakat modern yang memang perindustriannya sudah semakin berkembang di Indonesia. Kita lihat banyak sekali ya, khususnya misalkan di Pulau Jawa, industri-industri tekstil misalkan sudah merambah di mana-mana. Jadi pemerintah membuka besar-besaran investasi di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, dari industri ini, lahirnya industri ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya terkait dengan dampak adanya industrialisasi yang mengakibatkan berbagai permasalahan, baik itu permasalahan di individu itu ya, maupun di masyarakat.
Ya, sebelum menutup materi pada hari ini, kita lihat sebuah video Kalian lihat sebagai wilayah merah ini, insight bagi bayangin kita hampir semua gitu ya. seperlima Dan video uang ini bisa Indonesia ada kita di ambil sini. Atau hikmahnya, lebih gilanya lagi, kita ambil bayangin jumlah pelajaran uang yang terkait ada di dengan sini itu bahkan lebih gede bagaimana dari sih proses total uang di sini. pembangunan ya, di Padahal negeri luasnya ini. itu cuma Silakan selamat 0,03% dari total luas wilayah Indonesia, alias nggak nyampe 1%. Ini fakta yang miris banget. Buat perbandingan, dengan keadaan sekarang butuh waktu nyaris 200 tahun bagi Maluku Utara buat ekonominya bisa sampai kayak Jakarta. Ya, kita mungkin sekarang lebih sibuk bandingin hidup kita sama orang lain di sosial media. Tapi kita akan kaget dan gak percaya seberapa banyak orang yang masih hidup di bawah sana. Permasalahannya cuma satu, gimana caranya kita bisa nolong mereka? Gimana caranya biar titik merah ini gak makin penuh dan bisa disebarluaskan juga? Orang-orang sering berdebat gimana caranya majuin suatu wilayah. Tapi yang mungkin jarang orang sadar, sebenarnya kalau dilihat, kemajuan itu ada polanya. Polanya itu kayak gini. Sebuah wilayah akan memulai perekonomiannya dengan yang paling dasar, yaitu pertanian. Di sini masyarakat sibuk mengekstrak sumber daya alamnya untuk bertahan hidup. Semua negara, wilayah, ataupun peradaban mulai dari tahap ini. Setelah suatu wilayah udah punya makanan yang cukup, tahap selanjutnya adalah membangun infrastruktur, biar kita bisa menuhin kebutuhan hidup kita yang lebih kompleks. Lewat jalanan dan pabrik yang dibangun, kita bisa produksi mobil, kertas, kosmetik, panci, dan yang lain-lainnya buat hidup kita yang makin modern. Tapi ujungnya, kalau itu semua udah terpenuhi, kita perlu bangun SDM atau manusianya. Karena di tahap ini, ekonomi kita akan berkembang ke sektor jasa, kayak munculnya bank, universitas, atau rumah sakit. Di sini butuh manusia-manusia berpendidikan tinggi yang punya kreativitas dan kepintaran. Kalau masih nggak kebayang, coba aja kita pakai contoh negara Cina. Sehabis perang, awalnya mereka itu miskin banget. Mereka mulai benahin pertanian mereka biar semua orang bisa makan. Sampai akhirnya mereka bangun infrastruktur negaranya, jalanan dan pabrik pun mereka bangun. Dan coba lihat sekarang, kemegahan kota Shanghai, Hong Kong sampai Shenzhen yang orangnya udah pinter-pinter. Nggak cuma Beijing yang mereka bangun. Dan yang menakjubkan adalah itu semua dibangun bukan dalam waktu bukan ratusan, tapi cuma dalam beberapa puluh tahun aja. Lalu gimana dengan Indonesia? Banyak daerah di Indonesia pun lagi ada di tahap ini. Kita lagi proses ngebangun kota-kota lain di Indonesia. Kita lagi nyalain internet buat satu Indonesia. Kita lagi ngehubungin pulau-pulau biar terhubung jadi satu. Dan nggak cuma pemerintah, kita pun bisa ikut kontribusi ngebangun wilayah-wilayah ini biar makin ngebut ngelewatin fasenya. Salah satunya lewat program ini, yang mau support kalian-kalian yang mau ngebangun wilayahnya dengan cara pakai internet dan teknologi. Internet lah yang bahkan mungkin bisa bikin kecepatan kemajuan kita lebih cepat daripada Cina. Karena ibaratnya internet itu jadi senjata yang bikin kita bisa belajar atau bahkan cari kerjaan tanpa harus jauh-jauh pergi ke kota. Dari balik layar gadget, kita bisa belajar caranya nanam bunga, budidaya ikan lele, atau bikin karya-karya lain yang hasilnya bisa dijual bahkan sampai ke seluruh dunia. Pak Habibie bilang, mungkin kalian punya masa lalu, dan beliau juga punya masa lalu. Tapi masa depan adalah milik kita bersama. Kita bisa ribut sendiri ngebahas masalah negeri kita yang gak ada habisnya, atau kita bisa kontribusi di masing-masing wilayah kita sekarang, buat demi kemajuan negeri ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan materi pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.